Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Abu Nawas pergi ke sebuah warung untuk minum teh bersama beberapa temannya. Ketika sedang asyik bersenda gurau, tiba-tiba seorang teman berkata kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kali ini kami punya sebuah tantangan untukmu. Tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya," kata salah satu teman kepada Abu Nawas. "Jelaskan seperti apa tantangan kalian?" tanya Abu Nawas. "Kami menantangmu untuk memantati sang baginda raja, tapi kami rasa engkau tidak akan sanggup melakukannya, karena sudah jelas engkau pasti tidak akan berani melakukannya. Sebab baginda pasti akan langsung memancungmu atas penghinaan yang engkau lakukan," kata temannya lagi kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menjawab, "Aku berani melakukannya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya yang patut aku takuti. Sekarang apa imbalannya jika aku sanggup melakukannya?" tanya Abu Nawas kepada temannya. "Kami akan memberimu 100 keping uang emas. Selain itu baginda harus tertawa ketika melihatmu menunjukkan pantat kepadanya." Abu Nawas menerima tantangan mereka dan kembali ke rumah. Teman-teman Abu Nawas meyakini bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan lolos dari hukuman baginda. Apalagi harus membuat tertawa setelah dipantati. Pasti itu sangat mustahil. Di rumah, Abu Nawas sedang berpikir bagaimana caranya memantati baginda raja. Bahkan baginda akan tertawa ketika melihatnya. Akhirnya Abu Nawas mendapat akal agar nanti rencananya dapat berjalan mulus. Beberapa hari berikutnya, Abu Nawas diundang ke istana oleh baginda raja untuk menghadiri sebuah acara jamuan kerajaan. Semua pembesar dan orang-orang terdekat istana diundang. Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Oleh sebab itu beliau membuat sebuah pesta yang sangat megah. Hari pelaksanaan acara jamuan telah tiba. Abu Nawas tidak segera berangkat menuju istana untuk menghadiri acara jamuan tersebut. Ia sengaja datang sedikit terlambat, sedangkan teman-temannya mengawasinya dari kejauhan. Karena datang terlambat, setibanya di istana ia mendapat tempat duduk paling belakang, sehingga baginda raja mengira ia tidak hadir di pesta tersebut. Para ahli pidato mulai menyampaikan ceramahnya satu persatu, membuat para tamu undangan terkesan. Tibalah giliran baginda raja menyampaikan pidatonya sekaligus sebagai sambutan kepada para tamu undangan. Ketika baginda raja sedang menyampaikan pidatonya, baginda raja melihat Abu Nawas sedang duduk di atas tanah di tempat paling belakang dari tamu-tamu lain. Selain berpidato, beliau lalu memanggil Abu Nawas untuk duduk di depan. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau duduk di belakang dan kenapa engkau duduk di atas tanah? Majulah ke sini dan duduk di atas karpet bersama kami." "Ampun baginda, hamba memang sudah duduk di atas karpet," kata Abu Nawas kepada baginda. "Karpet yang mana wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Karpet yang hamba bawa sendiri baginda," jawab Abu Nawas. Baginda keheranan dan kembali bertanya, "Dari tadi aku tidak melihat karpet di tempat dudukmu," tanya baginda kembali. "Apakah baginda benar-benar ingin melihatnya?" tanya Abu Nawas sambil berinsuk ke depan menghampiri baginda. "Iya, cepat tunjukkan kepadaku," jawab baginda raja makin penasaran dan merasa aneh melihat perilaku Abu Nawas. "Baiklah baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. Abu Nawas yang telah berada di hadapan baginda langsung berdiri, kemudian menungging membelakangi baginda raja dan menunjukkan potongan karpet yang sudah ditempelkan pada pantatnya kepada baginda. Spontan baginda raja langsung tertawa terbahak-bahak, kemudian diikuti dengan tawa para tamu yang hadir. Teman-teman Abu Nawas yang menyaksikan dari kejauhan salut melihat Abu Nawas yang tidak kehabisan akal bulusnya bisa meloloskan diri dari semua kondisi. Mereka pun harus rela memberikan 100 keping untuk Abu Nawas karena telah berhasil melewati tantangan mereka. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai menikmati secangkir kopi di teras rumahnya. Tidak lama kemudian lewatlah serombongan prajurit kerajaan dengan seorang komandannya. Melihat Abu Nawas yang sedang bersantai, sang komandan pun berhenti, bermaksud menemui Abu Nawas untuk menanyakan sesuatu. Sang komandan bertanya, "Wahai Abu Nawas, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?"
Tanya komandan yang rupanya tidak mengetahui bahwa yang ditanyanya adalah Abu Nawas, orang yang cukup terkenal karena kecerdasannya dan kedekatannya dengan Baginda Raja, dan ia adalah penasehat kerajaan pada masa itu. Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas. Di manakah tempat itu? Tanya salah seorang prajurit dengan nada tinggi dan tidak menghargai. Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi tanpa terima kasih dan permisi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka temukan bukanlah tempat untuk bersenang-senang, melainkan sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Mereka pun kembali ke tempat Abu Nawas dan menemuinya. Wahai Tuan, kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan geram. Siapakah engkau ini? Berani sekali membohongi kami. Tanya salah seorang prajurit. Aku adalah abdi, jawab Abu Nawas. Komandan dan para prajurit tambah geram dan tambah marah. Prajurit, tangkap dia, perintah komandan. Engkau akan aku bawakan ke panglima kami untuk diberi hukuman atas perbuatan bohongmu, kata komandan. Abu Nawas pun ditangkap dan dihadapkan ke panglima mereka. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan. Alangkah lancangnya si tuan ini karena sudah berani berbohong kepada pasukan kerajaan, lanjut komandan. Mengetahui orang yang dihadapkan adalah Abu Nawas, panglima bersikap biasa saja. Malah dia bahkan memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol yang ada pada tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan sangat heran. Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas dan berkata, Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, karena ketidaktahuan mereka, kata panglima itu dengan sangat lembut. Mereka berdua memang sudah saling mengenal satu sama lain, karena mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya mendengar permintaan maaf panglimanya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seketika berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang telah mereka sangkakan kepadamu? Tanya panglima. Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari rasa fitnah, kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas dengan tenangnya. Komandan pun segera mendekati Abu Nawas dan berkata, maafkan hamba tuanku Abu, andai saja aku mengetahui sebelumnya bahwa tuan adalah Tuan Abu, tentu aku tidak akan berani membawa tuan ke hadapan panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalian semuanya. Oleh sebab itu, bersikaplah sopan pada setiap orang yang kamu temui, tanpa harus membeda-bedakan, kata Abu Nawas. Anda benar tuan, jawab komandan. Komandan dan prajurit yang telah menangkap Abu Nawas merasa malu jadinya. Sebagai permohonan maaf, mereka kembali mengantar Abu Nawas pulang ke rumahnya. Suatu hari, secara diam-diam, Raja Harun ar-Rasyid pergi berekreasi ke suatu tempat. Ia ditemani seorang menteri bernama Ja'far, seorang teman minum bernama Yakub dan Abu Nawas. Ketika sedang berjalan, dari kejauhan mereka melihat seseorang kakek menunggang seekor keledai. Tanyai orang tua itu perintah sang raja kepada Ja'far. Begitu dekat, Ja'far menghampirinya. Maaf kek, Anda dari mana? Tanya Ja'far. Dari Basrah, jawab si kakek tersebut. Kemudian Ja'far kembali bertanya, mau ke mana kek? Mau ke Baghdad. Dan Ja'far pun kembali bertanya, ada keperluan apa kakek? Untuk mencari obat untuk mataku ini, jawab si kakek kembali sambil memperlihatkan matanya yang sakit kepada Ja'far dan Yakub. Tiba-tiba, Baginda berbisik kepada Abu Nawas. Kamu ajak ia bergurau, bisik sang raja. Jangan Baginda, kasihan ia orang tua. Saya takut ia akan marah, jawab Abu Nawas. Sudahlah, itu nanti urusanku. Pokoknya ajak ia bergurau, desak sang raja. Baiklah, kalau begitu,
kata Abu Nawas. Abu Nawas beranjak segera menghampiri si kakek kemudian mulai percakapan. Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk obat mata Anda itu, imbalan apa yang akan Anda berikan kepadaku? Tanya Abu Nawas. Pokoknya aku akan memberikan imbalan yang sesuai untukmu, jawab si kakek. Dengarkan baik-baik resep yang aku berikan ini, kata Abu Nawas. Baik, sebutkanlah, jawab si kakek tidak sabar. Begini, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan ditambah 3 sorot lampu biasa. Setelah semua terkumpul, maka tumbuklah pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Selanjutnya Anda taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Lalu Anda simpan di udara selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, maka oleskan ramuan itu ke mata Anda yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. InsyaAllah Anda akan sembuh, jelas Abu Nawas. Si kakek pun naik pitam. Ia tiba-tiba turun dari keledainya menghampiri Abu Nawas seraya berkata, ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya. Ia kemudian menambahkan, dan jangan lupa, jika setelah menggunakan resepmu itu mataku jadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan berupa seorang budak wanita yang setia melayanimu. Jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu meninggalkan aku, budak wanita itu pasti sudah menjemputmu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukuli wajahmu sambil berteriak mengolok-ngolokmu. Mendengar jawaban si kakek yang cukup telak itu, sang Raja Harun Ar-Rasyid seketika tertawa terpingkal-pingkal. Beri orang tua itu hadiah, kata raja sambil menahan tawanya. Terima kasih baginda, jawab si kakek dengan senang hati. Kemudian ia pamit pergi. Sang raja melihat Abu Nawas terbengong-bengong di tempatnya. Karena merasa kasihan sehabis balik dikerjai si kakek gara-gara ulahnya, ia menyuruh Ja'far untuk memberi hadiahnya juga. Sudah beberapa kali Abu Nawas membuat baginda raja hampir celaka. Akan tetapi ia selalu dapat meloloskan diri dari jeratan hukuman yang mengancamnya. Karena sudah tidak ada cara lain yang tepat untuk menghukum Abu Nawas, baginda pun menggunakan kekuasaan absolutnya untuk memenjarakan Abu Nawas meski tanpa alasan-alasan yang jelas. Suatu hari cuaca sangat cerah. Abu Nawas dan istrinya pergi ke kebun di ladang milik mereka yang tidak jauh dari rumahnya. Sambil menyeka keringat yang mulai membasahi kening dan sekujur tubuhnya, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kita sudah mencangkul dari pagi hingga siang hari begini, tapi baru sepertiga bagian saja yang bisa kita cangkul." Istrinya hanya tersenyum sambil menjawab, "Iya suamiku, kita harus lebih bekerja keras agar 2 hari lagi kita dapat menanam bibit kentang kita." Abu Nawas dan istrinya tidak tahu kalau pengawal kerajaan sedang mencarinya. Terdengar suara teriakan para pengawal yang berteriak-teriak memanggilnya semakin dekat dengan kebunnya. Alangkah terkejut Abu Nawas ketika ia mendekat. Tiba-tiba Abu Nawas langsung ditangkap oleh para pengawal layaknya seorang penjahat. "Hai, apa-apaan ini? Lepaskan aku, apa salahku?" kata Abu Nawas sambil berontak berusaha melawan. Para pengawal tidak memperdulikan dan segera mengikat tangan Abu Nawas, sedangkan istri Abu Nawas hanya bisa menangis melihat suaminya yang dibawa oleh para pengawal itu, tanpa mengetahui apa penyebabnya. Akhirnya Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara kerajaan. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka ke penjara kerajaan. Segera Abu Nawas dijebloskan dalam penjara yang sempit dan gelap. Abu Nawas hanya bisa merenungi nasibnya sambil berpikir bagaimana caranya supaya ia dapat keluar dari penjara itu. Ia teringat istrinya di rumah. Kasihan istrinya, tentu ia merasa sedih dan bingung atas kejadian yang menimpanya kini. Abu Nawas juga teringat ladangnya yang belum selesai ia tanami kentang, dan membayangkan betapa repotnya sang istri mengurus ladang seorang diri. Setelah beberapa hari di penjara, Abu Nawas menemukan ide. Segera ia menulis surat untuk istrinya di rumah, dan isi surat itu berbunyi, "Istriku tercinta, janganlah khawatir dengan keadaanku sekarang ini. Aku baik-baik saja. Engkau jangan khawatir bagaimana engkau menghidupi dirimu sendiri. Ketahuilah kalau kita masih punya simpanan harta karun yang berupa emas, permata, dan berlian.
Semua itu aku kubur di ladang milik kita. Cobalah engkau gali, pasti engkau akan menemukannya. Gunakanlah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita selama aku masih di sini." Setelah selesai menuliskan surat tersebut, Abu Nawas minta penjaga untuk mengantarkan surat itu kepada istrinya. Penjaga yang dititipi surat itu penasaran dan membuka surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut. Setelah mengetahui isi surat tersebut, sang penjaga melaporkan kepada baginda. Begitu membaca surat Abu Nawas untuk istrinya tersebut, tanpa menunggu lama ia memerintahkan beberapa pengawalnya untuk pergi ke ladang Abu Nawas. Para pengawal tersebut diperintahkan untuk menggali ladang milik Abu Nawas dan mengambil harta karun yang dimaksud Abu Nawas tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, sampailah para pengawal itu di ladang Abu Nawas. Tanpa permisi mereka langsung menggali ladang tersebut. Istri Abu Nawas merasa sangat heran melihat banyak pengawal kerajaan yang menggali ladang kentangnya. Sudah seluruh tanah di ladang milik Abu Nawas digali, tetapi tidak ada harta karun yang dijumpai. Akhirnya para pengawal itu memutuskan untuk menghentikan penggalian dan kembali ke kerajaan untuk melaporkannya kepada baginda. Istri Abu Nawas merasa heran. Benarkah para pengawal itu sudah sangat baik membantunya mencangkul ladang selama suaminya dipenjara? Abu Nawas yang mendengar kejadian itu tertawa terpingkal-pingkal. Ia kemudian kembali menulis surat untuk istrinya dan sesuai dugaan Abu Nawas, kembali surat itu diserahkan kepada baginda terlebih dahulu. Adapun isi dari surat kedua Abu Nawas, "Istriku tercinta, baginda raja sudah sangat baik mengirimkan para pengawalnya untuk membantu kita mengolah tanah di ladang. Sekarang ladang kita sudah dicangkul semua. Sekarang kamu tentu lebih mudah menanam kentang. Tidak usah repot lagi mencangkul ladang sebegitu luas. Aku akan cepat pulang karena baginda adalah orang yang bijaksana. Beliau tahu kalau aku tidak bersalah, pasti sebentar lagi aku akan dibebaskan." Setelah membaca isi surat Abu Nawas, baginda raja merasa malu kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang sultan yang berkuasa, tidak sepantasnya lah beliau pencarakan Abu Nawas dengan alasan yang tidak jelas. Meski beliau sangat ingin, beliau sadar akan kekeliruannya itu, kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Abu Nawas dari penjara. Suatu ketika, keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi. Sudah lama Abu Nawas tidak mendapat pemasukan yang cukup untuk biaya kehidupan keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri, akhirnya Abu Nawas berniat menjual keledainya itu untuk biaya keluarganya. Keesokan harinya, Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijual. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya, Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawamu itu, wahai Abu Nawas?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya. "Aku berencana menjualnya, tapi ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Terus apa juga?" tanya orang itu kembali. "Ini adalah keledai," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Apakah engkau tidak salah lihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang," kata pencuri itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya. Tidak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung. Ia kemudian menjawab, "Ini keledai bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai?" kata orang itu. "Aku pun tidak akan menungganginya jika hewan ini adalah kambing," jawab Abu Nawas kesal. "Oh ya, jika begitu tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak mempercayainya," kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang tersebut.
Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?" tanya pencuri ketiga itu. Abu Nawas terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah 3 orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi itu adalah seekor kambing. "Ini adalah kambing," jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. "Anak kecil pun tahu bahwa yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun, wahai Abu Nawas? Dan apakah telingamu mulai tuli? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek-ngembek?" kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Di mana pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh lesu, ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenungi apa yang terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari bahwa ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tiba-tiba lamunannya menjadi buyar karena ada seorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangat bagus, apakah engkau akan menjualnya?" tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah menyebut hewan ini kambing?" tanya Abu Nawas mencoba mencari kebenaran. "Tentu saja aku benar, ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual," jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai menuju pasar dengan niatku untuk menjualnya. Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau dan mengatakan bahwa hewan yang kubawa ini adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku pun tidak tahu, aku memang berniat menjual hewan ini. Apa engkau serius ingin membelinya?" kata Abu Nawas. "Tentu saja serius ingin membelinya," jawab orang itu. "Berapa kau hargai?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham," jawab orang itu. "Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas. Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut, Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah pada Abu Nawas. "Bagaimana bisa, wahai suamiku, engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar?" tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam, tidak bisa berkata apa-apa karena ia memang benar-benar telah tertipu mentah-mentah. Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya. Akan tetapi ia sadar akan kesalahan yang ia lakukan dan ia memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonominya. Keesokan hari, ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara mujarab untuk membalas tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampainya di kota, ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko yang lain. Hal serupa juga terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas.
ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya. Komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir, jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu, pasti mereka akan cepat kaya. Akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah pada mereka, berpura-pura tersenyum, seakan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu oleh mereka. Salah seorang dari komplotan pencuri itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tongkatmu bagus, apakah engkau akan menjualnya?" tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk ke perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas secara cuek. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu serius. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja." "Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya dengan berpura-pura berat hati. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, akan kujual tongkat ini pada kalian, tapi kalian harus menjaganya dengan baik. Jika tidak, kalian akan merasakan akibatnya." Kata Abu Nawas sedikit meyakinkan. Tanpa banyak cerita, komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 300 keping dinar uang emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumah menjumpai istrinya. Ketika para pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu pada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak diminta bayaran. Salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tertentu, pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu dan engkau memberikan apa yang ia inginkan dan tidak meminta bayaran?" tanya mereka yang mulai kebingungan. "Benar sekali, tapi harus kalian tahu, jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya, dan ia juga berpesan bahwa aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat kepadaku," jawab pemilik warung itu. "Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar," kata salah seorang pencuri itu dengan nada sangat kesal. Para komplotan pencuri itu akhirnya sadar bahwa mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau, mereka pun terpaksa menerima kenyataan karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya. Sudah lama tidak bertemu Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa sangat rindu. Konon, setelah Abu Nawas yang pada saat itu adalah penasehat istana, dengan lancang duduk di atas singgasana baginda, Abu Nawas diusir dari istana. Sudah 7 bulan sejak kejadian itu, Abu Nawas sudah tidak lagi mengunjungi ataupun menghadap padanya. Akibatnya suasana dalam pendopo istana jadi lengang, sunyi, senyap. "Mungkin Abu Nawas marah kepadaku," pikir baginda. Dari itu diutuslah seorang pengawal ke rumah Abu Nawas untuk memintanya menghadap istana. "Tolong sampaikan kepada baginda aku sedang sakit hendak bersalin," jawab Abu Nawas kepada pengawal yang diutus baginda datang ke rumah Abu Nawas untuk menyampaikan pesan. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," tambah Abu Nawas lagi sambil mengelus-ngelus perut buncitnya. "Ajaib benar," kata baginda dalam hati setelah mendengar laporan pengawalnya. "Baru hari ini aku mendengar kabar seorang laki-laki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, sungguh aneh," gumam baginda dalam hati. Maka timbullah keinginan baginda untuk menjenguk Abu Nawas. Berangkatlah ia diiringi sejumlah pejabat dan para pengawal ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat baginda datang,
Abu Nawas pun berlari menyambut dan menyembah kakinya seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," kata Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku, apakah kehendak tuanku datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun bertahta, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu," jawab Baginda. "Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman menenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang laki-laki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari," tambah Baginda. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. "Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya?" tanya Baginda lagi. Maka dengan senang hati diceritakan oleh Abu Nawas. "Konon, beberapa bulan yang lalu ada seorang raja mengusir seorang pembesar dari istananya. Tetapi setelah 7 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludahnya sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir matang-matang dahulu sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang laki-laki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu, itu adalah kehadiran Baginda kemari. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah bersalin dan melahirkan. Artinya adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda." Baginda Raja pun menanggapinya, "Bukan begitu. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Mulai besok datanglah lagi engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di istana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itulah hilanglah cahaya pendopoku. Segala titah Baginda, hamba junjung tinggi tuanku," sembah Abu Nawas dengan ta'zim. Tetapi Baginda cuma geleng-geleng kepala, dan tidak beberapa lama kemudian Baginda pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya. Di kebun Abu Nawas yang lumayan luas itu ditanami tanaman-tanaman buah dan sayur-sayuran yang bermacam ragam. Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri tiap petak kebunnya, melewati bermacam-macam tanaman-tanaman buah segar yang siap untuk dipanen. Abu Nawas sangat bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepadanya. Suasana pada hari itu cukup terik, sehingga membuat Abu Nawas sangat lelah dan memilih berteduh di bawah sebatang pohon arbe miliknya sambil menyantap bekal makanan yang sudah disiapkan istrinya yang tercinta. Setelah siap menyantap makanan, Abu Nawas kemudian berniat beristirahat sebentar dengan membaringkan badan sambil memperhatikan setiap detil pohon arbe yang rindang itu, mulai dari daun, ranting, dan juga buahnya yang lebat bergelantungan. Setelah terus memperhatikan pohon arbe tersebut, tiba-tiba saja terlintas sesuatu di pikirannya. Dalam hatinya bergumam, "Aku itu heran, apa sebabnya pohon arbe yang sebesar ini namun buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang kecil merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar," gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin kecil pun bertiup meniupi pohon arbe tersebut. Ranting arbe pun bergerak-gerak dan saling bergesekan. Dan sesaat kemudian ada sebuah arbe jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Kejadian tersebut sungguhlah menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ternyata seperti itu jawabannya, gumam Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas di siang itu hanya kejatuhan buah arbe saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya beristirahat di bawah pohon labu dan kejatuhan buahnya?
Tidak terfikirkan apa yang akan dialami Abu Nawas. Tuhan telah menciptakan setiap makhluknya dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada suatu waktu, salah seorang pemuda biasa di kampung Abu Nawas menjadi kaya mendadak karena mendapat warisan. Sejak itu pula, kehidupannya berubah total. Banyak orang-orang di sana yang ingin menjadi temannya. Pemuda itu mulai membangun sebuah rumah yang megah, di mana dalam rumah itu diisi dengan banyak barang-barang berharga. Ia pun memperkerjakan beberapa pembantu di rumahnya tersebut. Berita akan kekayaan si pemuda ini cepat tersebar hingga ke pelosok desa. Banyak masyarakat kagum akan megahnya rumah yang dia bangun tersebut. Bukannya mengelola dengan baik harta yang telah didapatkannya itu. Akan tetapi, sejak pemuda itu tinggal di rumah megah tersebut, ia jadi sering membuat pesta di rumahnya. Teman-temannya pun terus merayunya agar mengadakan pesta yang lebih meriah pada hari-hari selanjutnya. Pemuda itu tidak menyadari bahwa harta-hartanya hari ke hari semakin menipis sedikit karena telah digunakan untuk berpesta pora. Lama-kelamaan, hartanya pun habis. Ia bahkan tidak sanggup membayar seorang pembantunya. Akibatnya, teman-temannya mulai menjauhkan. Ia pun mulai menyadari kesalahannya. Kini ia hidup sebatang kara. Suatu hari, ia berencana menemui Abu Nawas untuk meminta nasihat. Ia segera berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung disambut oleh Abu Nawas. Ia pun langsung mengutarakan maksud kedatangannya. "Wahai Tuan Abu, uangku sudah habis dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku. Apa seharusnya yang aku perbuat?" tanya pemuda itu kepada Abu Nawas. "Jangan khawatir, segalanya akan kembali seperti semula. Tunggu saja beberapa hari ini, engkau akan kembali tenang dan bahagia," kata Abu Nawas. "Maksud Tuan saya akan segera kembali kaya?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku. Kau salah tafsir. Maksudku, waktu yang tidak terlalu lama engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas. Pemuda itu hanya bisa menunduk sedih mendengar jawaban Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan penjelasannya, jika itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Kemudian Abu Nawas memberi pemuda tersebut nasihat-nasihat agar jika ia mendapatkan rezeki, maka gunakanlah di jalan yang benar. Kelolalah dengan baik dan benar pula. Pada suatu hari dalam sebuah perjalanan jauh menuju suatu tempat, Abu Nawas merasa kelaparan, akan tetapi ia kehabisan persediaan bekal makanan. Selain itu, persediaan uang di kantongnya juga sudah menipis. Tersisa hanya beberapa keping saja. Padahal perjalanan yang harus ditempuh oleh Abu Nawas masih lumayan jauh. Jadi, sisa-sisa uang tersebut tidak akan cukup membantunya meneruskan perjalanan jika ia menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan, menghilangkan rasa laparnya yang mulai menyerang pada saat itu. Meski lapar, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya, walaupun langkahnya sudah mulai gemetar. Karena merasa sudah cukup lapar dan lelah, Abu Nawas akhirnya memilih untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat di keramaian. Secara tidak sengaja, Abu Nawas melihat sebuah warung makan di depannya. Karena tidak kuasa menahan rasa lapar, Abu Nawas pun akhirnya memasuki warung tersebut meski tidak berniat membeli makanan. Setelah memasuki warung, Abu Nawas langsung menuju ruangan dapur dan melihat asap yang sedang mengepul dan mengeluarkan aroma yang pastinya menggoda lidah untuk mencicipinya. Abu Nawas terus menghirup aroma-aroma dari masakan yang ada di dapur warung tersebut. Ia membayangkan seakan-akan ia sedang menyantap makanan yang sangat lezat itu. Setelah ia merasa puas dan rasa laparnya untuk sementara sudah mereda,
Abu Nawas segera beranjak meninggalkan warung untuk melanjutkan perjalanannya. Begitu keluar dari warung tersebut, tiba-tiba sang pemilik warung mengejar dan meneriakinya. "Hai tuan, tunggu dulu, mau kemana engkau? Bayar dulu," teriak pemilik warung. Abu Nawas langsung menghentikan langkahnya. Ia heran mengapa pemilik warung itu menghentikannya meminta bayaran. Padahal ia sama sekali tidak makan atau minum di warung tersebut. Akan tetapi, Abu Nawas tidak mau ambil pusing. Ia tetap tenang menghadapi pemilik warung tersebut. "Mau pergi seenaknya, bayar dulu baru boleh pergi," kata pemilik warung tersebut kepada Abu Nawas. Mendengar perkataan pemilik warung itu, Abu Nawas langsung menganggukkan kepala, tanda setuju akan membayar. Abu Nawas langsung merogoh kantongnya. Sesaat kemudian ia langsung mengaduk-aduk isi kantongnya tersebut yang berisi beberapa keping uang hingga terdengar bunyi kring-kring-kring dari kantongnya. "Ayo cepat bayar, itu kan bunyi uangmu," kata pemilik warung tersebut. Kemudian Abu Nawas pun menjawab, "Itu tadi bayarannya. Aku bayar pakai bunyi saja, karena di warungmu aku hanya dapat baunya saja," jawab Abu Nawas. Si pemilik warung jadi terdiam malu, tidak dapat berkata apa-apa mendengar jawaban Abu Nawas. Bukannya bersedekah pada orang yang membutuhkan, malah meminta bayaran padahal orang tidak makan apa-apa. Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan pemilik warung itu dan melanjutkan perjalanannya. Pada suatu waktu, di kerajaan Sultan Harun ar-Rasyid mengalami krisis keadilan. Banyak para hakim adil, arif dan bijaksana meninggal dunia karena usia mereka yang sudah terlalu tua. Posisi mereka pun diganti oleh hakim-hakim baru. Sebagian dari mereka memiliki perangai yang buruk dan menyimpang dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan hukum dan keadilan. Tiadanya keadilan dan kebenaran, semakin meluasnya korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi salah seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Akan tetapi, sang hakim memberi alasan sibuk, tidak mempunyai waktu untuk meninjau dan menandatangani perjanjian Abu Nawas itu. Abu Nawas pun kembali pada hari-hari selanjutnya dan tentu saja sang hakim masih memberikan alasan yang sama. Karena sudah beberapa kali gagal mendapatkan pelayan dari sang hakim, Abu Nawas pun sadar bahwa sang hakim meminta disuap untuk menyelesaikan urusan Abu Nawas. Padahal melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum adalah tugas sang hakim dan ia telah digaji oleh kerajaan sehingga tidak perlu lagi menagih uang keadilan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Menyadari hal ini, Abu Nawas lantas merasa prihatin akan keadaan hukum di tempatnya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja melaporkan langsung kepada baginda akan masalah yang sedang dialami itu. Akan tetapi Abu Nawas punya cara sendiri untuk menyadarkan sang hakim dari perilaku KKN yang menyimpang itu. Suatu malam Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong yang isi dengan kotoran sapi. Kemudian di atasnya Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Pada pagi harinya Abu Nawas kembali ke tempat sang hakim. Melihat Abu Nawas membawakan sesuatu, sang hakim yang tadinya sedang sibuk tiba-tiba langsung mempunyai waktu melayani dan menandatangani surat perjanjian Abu Nawas. "Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" canda Abu Nawas mengelabuhi. Sang hakim tersenyum sambil mengamati kentang itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas. Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. "Wah, enak benar mentega ini," kata sang hakim. "Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya," canda Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun segera meninggalkan tempat sang hakim setelah mendapatkan tanda tangannya. Seusai bertugas, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira.
Dibawanya gantong itu lantas dipanggillah istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama memakan makanan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Apa-apaan ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Ia pun langsung teringat akan Abu Nawas. Ia merasa sangat kesal dan rasanya ingin mengincang atau menjebloskan Abu Nawas ke penjara karena penghinaannya. Akan tetapi, setelah merenung dan berpikir panjang, ia pun sadar bahwa itu adalah cara Abu Nawas untuk menyindirnya agar ia tersadar dari perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sang hakim pun kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Di hadapan Abu Nawas ia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil?" tanya baginda. "Agar acara berburu ini semakin seru dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau besok hari saja sayembaranya?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-ngangguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan," tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Akhirnya baginda raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Keesokan harinya, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap baginda. Dan setelah itu Abu Nawas pun diberitahu bahwa ia akan mengikuti lomba berburu melawan Abu Jahil. Kemudian, baginda menjelaskan semua aturan sayembara. Awalnya Abu Nawas menolak ikut karena ia tahu bahwa semua ini hanya untuk mengerjainya. Apalagi ini adalah ide dari Abu Jahil yang memang tidak menyukai kedekatannya dengan baginda raja. Karena terus dipaksa oleh baginda, akhirnya Abu Nawas setuju untuk ikut. Ketika hendak bersiap-siap, Abu Nawas mulai memikirkan jalan keluarnya nanti karena ia tahu yang dihadapi adalah Abu Jahil, seorang pejabat istana yang membencinya. Abu Nawas berpikir pasti Abu Jahil akan menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan para anak buahnya untuk menyumbangkan seekor binatang buruan untuknya. Abu Nawas terus memutar otak dan akhirnya menemukan sebuah ide cemerlang. Ia kemudian tersenyum. Abu Jahil sangat percaya diri. Dia berpikir mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya, baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu itu. Trompet mulai ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak dan tertawa. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan sisi kiri Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyuman bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" Teriaknya sombong yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tapak kuda Abu Nawas. Semua orang menertawai dan meneriakinya karena tidak membawa satu pun binatang buruan. Tapi Abu Nawas terlihat santai saja.
ia malah tersenyum dan melambaikan tangan, sehingga membuat banyak penonton penasaran. Baginda Raja memerintahkan 2 orang pengawal maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Pada kesempatan pertama Abu Jahil, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombong dan percaya diri. Tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, sebuah binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, muka Abu Jahil langsung memerah karena sangat malu. Ia pun tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja dan penonton tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas pun langsung diberi hadiah. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta untuk menghadap Baginda Raja di istana. Ia diundang untuk menghibur Baginda yang sudah lama rindu akan tingkah polah Abu Nawas. Setelah berbincang-bincang sambil bersenda gurau cukup lama, tiba-tiba terlintas di benak Baginda Raja untuk kembali menguji kecerdasan Abu Nawas lolos dari segala hukuman Baginda. Baginda Raja pun kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, besok datanglah kembali dan bawalah ibumu ke istanaku. Nanti engkau akan aku beri hadiah 100 dinar, kata Baginda Raja. Abu Nawas sangat kaget sekali mendengar titah rajanya. Bagaimana tidak, Baginda Raja sudah sebenarnya tahu jika ibunya telah lama meninggal dunia. Bahkan Baginda ikut melayat ke rumahnya. Namun, karena Baginda menawarkan hadiah yang lumayan besar, ia akhirnya menyetujui perintah Baginda tersebut meski harus berpikir keras nantinya." Abu Nawas pun pamit meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai sibuk mencari seorang wanita tua yang nantinya akan dijadikan sebagai ibunya untuk dibawa ke istana. Setelah lama mencari, akhirnya ia menemukan seorang yang sesuai kriteria. Abu Nawas pun menjelaskan maksud dan tujuannya kepada perempuan tua itu. Ia berjanji akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dengan adil, tanpa pertimbangan lagi. Perempuan itu langsung menyetujui permohonan Abu Nawas. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abu Nawas segera menuju istana sambil menggendong perempuan tua tersebut. Ia kemudian langsung menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, diakah ibumu?" tanya Baginda Raja. "Benar tuanku, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. "Benarkah engkau ibunya Abu Nawas? Awas, jika engkau berbohong maka aku akan memberi hukuman untukmu," jelas Baginda kepada perempuan tua itu. Mendengar ucapan Baginda, perempuan itu ketakutan sekali sehingga ia membuat pengakuan yang sebenarnya bahwa semua itu adalah sandiwara Abu Nawas untuk mendapatkan hadiah dari raja. Baginda Raja tertawa lebar. Beliau pun sangat gembira karena dapat menghukum Abu Nawas yang selama ini selalu lolos dari hukuman. Abu Nawas akan diberi hukuman sebanyak 100 kali pukulan. "Wahai Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu ke sini, aku pun berjanji akan memberimu hadiah 100 dinar. Akan tetapi, engkau tidak bisa memenuhi janjimu. Maka dari itu engkau harus dihukum dengan 100 kali pukulan," kata Baginda senang. Dalam kondisi terdesak tersebut, Abu Nawas langsung memutar otaknya mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi. Bukan Abu Nawas yang namanya jika tidak bisa memikirkan cara dari setiap permasalahan yang meskipun sangat pelik. Sejenak kemudian,
ia sudah menemukan ide berlian untuk melepaskan diri dari hukuman baginda. Ampun baginda, hamba sudah berjanji dengan perempuan tua itu akan membagi hadiah yang akan padukan berikan dengan sama rata. Karena sekarang hamba diberi 100 kali pukulan, biarlah hamba menerima 50 pukulan saja. Sedangkan 50 pukulan lagi tolong diberikan kepada perempuan tua itu, agar hamba dapat menepati janji pada perempuan tua itu. Kilah Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, dalam hati baginda bergumam. Jangankan dipukul 50 kali, berdiri saja perempuan tua itu sudah tidak sanggup. Baginda pun merasa iba dan tidak tega terhadap perempuan itu. Akhirnya beliau memutuskan bahwa wanita itu tidak diberi hukuman melainkan akan diberi 50 dinar sebagai ganti pukulan. Abu Nawas pun langsung menyela baginda. Ampun beribu ampun padukaku, jika ibu tua ini telah mendapat hadiah dinar sebagai ganti hukuman dari paduka, tidak adil kiranya kalau hamba ini dilupakan begitu saja. Karena kami berdua sudah sama-sama berjanji untuk membagi rata semua hadiah yang baginda berikan, protes Abu Nawas. Karena merasa perkataan Abu Nawas juga ada benarnya, baginda pun terpaksa memberi Abu Nawas hadiah sebesar 50 dinar dan tidak jadi dihukum. Pada suatu hari, baginda raja terlihat gusar tak menentu seakan menyimpan amarah. Beberapa saat kemudian, ia memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas dan dihadapkan kepadanya. Abu Nawas pun segera memenuhi panggilan sang raja. Setelah sampai di istana, ia langsung menghadap baginda raja. Tanpa basa-basi, baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali melihat harimau berjenggot, dan tugasmu adalah menghadirkannya di hadapanku," titah raja dengan tegas. "Engkau hanya kuberi waktu 8 hari. Jika tidak bisa, maka aku akan menghukummu," tambah sang raja. "Baiklah yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah baginda," jawab Abu Nawas. Setelah menerima perintah baginda, Abu Nawas pamit mohon diri untuk meninggalkan istana. Sesampainya di rumah, Abu Nawas meminta seorang tukang kayu membuatkannya sebuah kandang harimau, yang mana waktu pengerjaannya berlangsung selama 3 hari. Pada hari selanjutnya, Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengisi kandang tersebut dengan seekor harimau berjenggot. Ia mulai menceritakan tersebut pada istrinya. Abu Nawas berpesan pada istrinya, "Wahai istriku, jika pada hari ke-7 nanti ada datang seorang tamu laki-laki berjenggot, maka mintalah ia duduk dalam kandang tersebut," pesan Abu Nawas. Sampailah pada hari ke-7. Ketika hari sudah menjelang siang, Abu Nawas berangkat menuju sebuah musola yang sedikit jauh dari kampungnya untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Selesai salat, Abu Nawas tidak segera beranjak dari tempat duduknya. Sang imam pun datang menghampirinya dan bertanya, "Tumben sekali engkau salat berjamaah di sini," kata sang imam. Abu Nawas pun berpura-pura sedih dan tidak menjawab pertanyaan sang imam. Sang imam pun kembali bertanya, kenapa ia bersedih. Akan tetapi Abu Nawas tetap diam. Sang imam yang penasaran terus memaksa, hingga akhirnya Abu Nawas mau menjawab pertanyaannya. Ia menceritakan jika semalam ia bertengkar dengan istrinya. Karena itulah ia meninggalkan rumah dan sholat di musala itu yang sedikit jauh dari rumahnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Abu Nawas, sang imam meminta izin agar diperbolehkan Abu Nawas menjumpai istrinya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan izin. Dengan segera sang imam dengan senang hati langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas menemui istrinya. Namun diam-diam Abu Nawas juga mengikutinya di belakang. Sesampainya di rumah Abu Nawas, sang imam pun langsung menemui istri Abu Nawas dan berkata, "Wahai adinda, buat apa memiliki suami yang jahat dan miskin? Apalagi kehidupan Abu Nawas tidak karuan. Jadilah istriku, kamu pasti akan lebih bahagia dan tidak kekurangan apapun," ujar sang imam berharap penuh. "Baiklah, jika memang itu kehendak Anda," ujar istri Abu Nawas. Tidak lama kemudian,
terdengar suara orang mengetuk pintu. Ialah Abu Nawas beserta 2 orang sahabatnya yang sengaja diajak Abu Nawas untuk minum teh di rumahnya. Mendengar ada yang datang, sang imam kaget dan takut perilakunya diketahui orang lain, di mana tidak sepantasnya ia berduaan dengan seorang perempuan yang sudah bersuami apalagi menggodanya. Ia pun mulai bingung harus bersembunyi di mana. Istri Abu Nawas pun menyarankan agar dia bersembunyi di dalam kandang harimau yang sudah ditutupi dengan kain tersebut. Si imam pun menuruti masuk ke dalam kandang tersebut, kemudian ia dikunci dari luar. Semalaman sang imam bersembunyi di dalam kandang itu, tidak berani keluar. Ia takut istri Abu Nawas sudah menceritakan jika ia telah menggodanya dan menghasut suaminya, dan pastinya Abu Nawas akan melaporkannya kepada baginda. Abu Nawas pun tidak beranjak dari rumahnya malam itu. Ia sudah mengetahui jika di dalam kandang itu adalah si imam seperti diceritakan istrinya. Sebelumnya, Abu Nawas juga sudah mengetahui bahwa si imam suka berperilaku buruk, suka menggoda istri-istri orang di kampung itu. Oleh sebab itu, Abu Nawas berencana memberi ia pelajaran, karena perilaku seperti itu sangat tidak pantas, apalagi dilakukan oleh seorang imam. Hari sudah menjelang tengah malam. Si imam yang sudah lelah berpikir di dalam kandang akhirnya tak sadar tertidur pulas. Pada akhir harinya, Abu Nawas dikejutkan dengan kedatangan beberapa pengawal kerajaan. Hari itu adalah hari ke-8, sesuai janjinya kepada baginda untuk menghadirkan harimau berjenggot ke hadapan baginda. Para pengawal segera membawa Abu Nawas beserta kandang harimau yang ditutupi kain berisi tuan imam. Si imam pun terperanjat dari tidurnya saat para pengawal membawa kandang itu. Ia tak berani berbicara, takut orang-orang tahu jika di dalam kandang tersebut adalah dirinya. Dalam kandang tersebut ia hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi di luar. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, kini tibalah mereka di istana. Abu Nawas segera menghadap baginda di sebuah aula kerajaan yang sangat besar, di mana sudah dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran akan harimau berjenggot yang dibawa Abu Nawas. Baginda pun segera bertanya, "Wahai Abu Nawas, segera tunjukkan kepadaku rupa harimau berjenggot itu," perintah sang raja. "Baiklah baginda," kata Abu Nawas seraya membuka kain penutup kandang tersebut. Baginda raja dan seluruh yang hadir langsung terperanjat ketika melihat yang dikurung di dalam kandang tersebut adalah seorang manusia berjenggot lebat. Si imam yang merasa sangat malu hanya bisa menutup mukanya dengan kedua tangannya. Baginda yang penasaran mencoba mendekati kandang tersebut untuk melihat siapa sebenarnya di dalam kandang. Sang imam pun mencoba memalingkan wajahnya yang ditutupi itu karena merasa sangat malu. Baginda pun meminta sang imam untuk menunjukkan wajahnya. Dengan terpaksa sang imam membukanya. Baginda pun semakin terkejut kala mengetahui jika ia adalah seorang imam. Beliau kemudian berkata dengan keras, "Apa-apaan engkau ini Abu Nawas? Kenapa sang imam bisa ada di kandang ini?" ujar baginda raja. "Betul baginda, inilah harimau berjenggot. Dan tahukah baginda kenapa ia bisa berada di kandang ini?" tanya Abu Nawas. "Tidak, cepat jelaskan," kata baginda. Abu Nawas pun menceritakan kronologis kejadiannya. Sang imam merasa semakin malu karena Abu Nawas telah menceritakan seluruh sifat buruk dan tidak terpujinya kepada baginda. Sang imam lalu bersimpuh mohon ampun pada baginda dan lalu mengakui semua kesalahannya karena sebagai seorang imam ia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sang imam pun akhirnya dicopot dari jabatannya dan menerima rasa malu sebagai hukuman. Sedangkan Abu Nawas diberi hadiah oleh baginda karena telah menyelesaikan tugasnya yang diperintahkan oleh baginda. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan baginda Raja Harun Ar-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang melimpah. Ia pun berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya jika ia mendapat rezeki lebih, seperti mendapatkan hadiah dari baginda raja. Selain menjadi orang terdekat raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan seperti banyak orang di kampungnya. Kadang ia berkebun,
menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang baginda sehingga tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja karena tidak ada pekerjaan lain. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau beri aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu mintalah upah kepada Allah Subhanahu wa taala," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehelai tikar dan alat peribadatan lain, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya, suara Abu Nawas terdengar oleh seseorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget, tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Subhanahu wa taala," kata Abu Nawas dengan girang. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hai Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan dan uangnya yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usil itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu ke pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hai Abu Nawas, engkau berhadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu wahai Abu Nawas?" tambah hakim. "Tetangga saya ini gila tuan hakim. Ia berpikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadiannya. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Suatu sore sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja Harun al-Rashid jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapat hadiah dari Baginda. Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otaknya, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, pekerbunan dan lainnya. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi, masalahnya tuan tanah tersebut sangat kikir dan tamak. Sebelumnya, Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana. Ceritanya,
Setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebutlah yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Maka dari ini, Abu Nawas mulai berfikir ingin meminjam sesuatu, tapi kali ini akan meminjam pada tuan tanah yang kikir dan tamak itu. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Kontan saja si tuan tanah senang bukan kepalang, karena mengetahui jikalau telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya dengan harapan juga akan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas, tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 butir telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. Kemudian pamit meninggalkan rumah tuan tanah tersebut. 4 hari sudah berlalu. Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat gembira dan ia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring beranak seperti telur sebelumnya. 4 hari pun berlalu dan Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir tidak apalah hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali seperti biasa. Ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak. Dengan segala cara bujuk rayu, akhirnya tuan tanah yang tamak. Abu Nawas setuju untuk meminjam uang padanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberi pinjaman sebanyak 1.000 dinar. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan untuk semua orang yang bekerja pada tuan tanah tersebut. Setelah menerima pinjaman uang 1.000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari-hari terus berlalu. Tuan tanah harap-harap cemas, tidak merasa sudah sampai 1 bulan. Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya mengembalikan pinjaman yang sudah beranak. Dengan perasaan gembira, si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas bersama beberapa pengawal. Ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Sayang sekali tuan, uang yang ada tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukuli oleh para pengawal tuan tanah. Tapi untung saja tidak jadi, karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Keesokan harinya ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum gantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah, karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.